Haleluya, haleluya. Selamat jumpa warga surga yang ada yang tetap standby di dalam program Misi Surga KKR ini, KKR Penginjilan Jalanan. Kami ada di pusat kota di daerah Nusa Selatan, dan sedikit lagi atau sekarang kami akan senantiasa melaksanakan Misi Surga pada tahap yang ke-41. Pastikan kita semua senantiasa ada di dalam program ini dan tetap topang dalam doa kami di dalam program ini supaya betul-betul nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita saksikan terus program ini sekarang ini dan ikuti terus setiap kita yang boleh menyaksikan. Kita boleh merasakan kuasa dan jamah Tuhan. Haleluya. Cek 1 2 1 1 2 1 cek 1 2. Shalom, shalom, selamat sore masyarakat yang ada di pusat kota Tumpang. Mungkin ada bertanya, kenapa ini tiba-tiba ada baik berbicara? Kenapa kami ada di pertigaan jalan ini? Perkenalkan saya sebagai ketua tim pelayanan Harvester Ministry Raja Tim Sulawesi Utara. Kami adalah pelayanan penginjilan jalanan yang ada di pasar-pasar, di tengah-tengah jalan, di pertigaan jalan, di tengah-tengah kampung. Dan kami sekarang ada pada tahap yang ke-41 dari serangkaian rally KKR Penginjilan Jalanan Sulawesi Utara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami ada di sini atau sedang rally KKR mempunyai izin langsung dari Polda di dalam pelaksanaan misi surga ini. Saudara, dan misi ini jelas kenapa harus ada, karena kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 sampai hari ini belum berhenti atau belum ada obatnya. Oke. Awas hati-hati, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi misi surga rally KKR jalanan ini justru muncul karena adanya pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum ada obatnya, dan Sulawesi Utara masih zona merah. Bahkan dunia sedang mendunia. Karena itulah misi surga ini kami jalankan. Ya, dan sudah mengerti Tuhan, intinya adalah karena pada waktu COVID-19 ini muncul, gereja-gereja tidak bisa beribadah, atau tempat-tempat gedung-gedung tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena virus ini itu rentan masuk di tempat-tempat tertutup. Ketika kami berada di dalam tempat-tempat terbuka seperti ini, itulah yang menjadi misi kami. Dan sebelum kami melaksanakan program ini, saya sebagai ketua tim mau menyampaikan dulu tentang protokol kesehatan yang harus kita perhatikan. Saya membuka masker karena sedang berbicara. Jadi artinya begini, COVID-19 atau Corona ini itu dia masuk lewat mata, hidung dan mulut. Jalan masuknya itu lewat tangan. Jadi kalau tangan kita tidak mencuci tangan, maksudnya terus ada virus di tangan kita tidak sadar dengan mulut dengan mata dia masuk di situ. Karena untuk itu kita harus menjalankan yang namanya protokol kesehatan untuk rajin pakai masker, atau selalu pakai masker, rajin cuci tangan dan menjaga jarak. Nah, ibadat terbuka seperti ini sudah pasti kita berjalan. Karena untuk itulah misi surga ini bisa dijalankan. Karena itu umat Tuhan, warga surga yang ada di sekitar Tumpang ini, maafkan kami jika mengganggu, tapi kami tidak mengumpulkan massa di tempat ini. Silakan Anda beraktivitas. Yang penting suara ini bisa terdengar, biar kita senantiasa boleh menikmati yang namanya ibadah KKR, kebaktian kebenaran rohani di jalanan saat ini ada di Tumpang.
Saya mau nyapa dulu buat setiap pemirsa atau setiap warga surga yang tetap standby, yang tetap setia mengikuti program ini. Kami sudah tahu setiap ibadah KKR itu di live dan banyak sekali yang menyaksikan. Bukan cuma di Sulawesi Utara, bukan cuma di Indonesia, tapi ada di beberapa negara yang tetap standby. Saya menyapa yang ada dari Dubai, dari California, dan dari Jepang, selalu standby untuk menyaksikan program ini atau menyaksikan ibadah KKR Jalanan di Sulawesi Utara. Kami ada di Sulawesi Utara, di Indonesia, tepatnya ada di Tumpaan Minahasa Selatan. Kita saksikan terus, kita nikmati terus pujian penyembahan firman Tuhan di dalam ibadah saat ini. Tuhan memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Selamat sore buat seluruh warga masyarakat yang ada di Tumpang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan, saudaraku. Sore hari ini kita semua ada di tempat ini dalam satu sukacita yang luar biasa, walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, tetapi kita yakin, kita percaya umat-umat Tuhan yang datang bersyukur, yang datang berserah kepada Tuhan, apapun kondisi kita, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada sore hari ini, kita tetap memuji dan menyembah Tuhan, sebab kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama bersyukur dalam satu pujian ini. Ku cinta keluarga Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Biar tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan memuji besaran Tuhan sore hari ini. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, semua
masyarakat yang ada di Tumpahan semuanya bersyukur, amin. Semuanya bersuka cita. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara berdiri sore hari ini, saya percaya kuasa dan kasih Tuhan akan kita nikmati di dalam ibadah KKR Jalanan di tempat ini. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua sore hari ini, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Sebab hanya Tuhan Yesus yang layak kita tinggikan, kita muliakan dalam hidup kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami puji, kami tinggikan Engkau di tempat ini. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di tempat ini. Haleluya. Engkau baik, dimuliakan, ditinggikan. Amin ya Tuhan. Engkau Rajaku,
dimanapun Bapak Ibu berada pada sore menjelang malam ini, aku percaya kuasa Tuhan sementara menjamah setiap kita. Yang lemah terima kekuatan yang baik, yang sakit kita terima kesembuhan daripada Tuhan. Di dalam hadiratnya kita dipulihkan, dalam hadiratnya kita dilepaskan. Keselamatan terjadi, kemenangan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, lawatan Allah terjadi di tempat ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami ada untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Ya Tuhan, ya Allah, kami nikmati Engkau Tuhan di tempat ini. Oh, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari yang tahu lagu ini bisa nyanyi sama-sama. Besar, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan, nyanyikan besar. Selamanya besar Tuhan. Kami percaya Kau bekerja Tuhan. Pada semuanya kita bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini, yang rindu untuk memuji Tuhan, mengangkat tangan sama-sama. Hardware is a God. Hardware is a God. Sing with me, hardware is a God. All sing hardware. Hardware is a God. Haleluya. Kami percaya Engkau besar dan mulia Tuhan. Di bawah naungan yang tidak ada nama lain yang bolehnya kami dipulihkan dan selamatkan di dalam nama selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ibadah malam hari ini Tuhan boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya segala penghulu kuasa kegelapan di udara, segala apapun yang menghalangi, kami berdoa, kami bersatu hati, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kerajaan Allah ditegakkan, kuasa setan dihancurkan, umat Tuhan dimenangkan. Kami percaya malam ini malam lawatan Tuhan, malam ini malam pemulihan, malam ini malam di mana kami jumpa dengan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Dan kami berdoa membuka ibadah di tempat ini dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Semua kita yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan haleluya. Katakan amin. Katakan Yesus dahsyat. Saudara, kita harus menyadari bahwa Yesus kita tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bisa saja berubah, tetapi Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya tidak pernah berubah. Kita ada di sini
memuji dan membesarkan akan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita akan memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Dan apa yang seterusnya saya mengajak, mari kita semua untuk bersama memuji sama-sama kebesaran Tuhan. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab yang dipuja kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya.
dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini saya percaya hanya ada satu nama yang tidak pernah berubah. Amin. Amin. Nama-nama yang lain bisa berubah. Dari John jadi Jody, ya. Tetapi nama Yesus dulu kemarin sampai selama-lamanya dia tidak pernah berubah. Amin. Amin. Dan saya percaya nama itu yang menyelamatkan kita semua. Dan sebelum kita akan lebih lagi, saya rindu kembali Bapak Ibu Saudara yang hadir, yang ada pada malam hari ini. Bersama-sama kita lebih sungguh lagi, lebih semangat lagi untuk hati kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Musik. Haleluya. Nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Bangkitkan nama Yesus. Mari maju nyatakan kuasanya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya. Kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus melayakku. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, Kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Sama kita nyanyi, Yesusku luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. 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 Luar biasa. Tangan bagi Tuhan. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Dalam segala perkara. Luar biasa. Amin, amin, amin semua. Amin. Amin. Haleluya. Boleh ibu-ibu kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan? Iya. Saya percaya hidup kita, pribadi kita, pekerjaan kita pasti diberkati kalau Tuhan andalkan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab di dalam dunia ini, saudaraku, apapun yang kita bangun, apapun yang kita capai, dasarnya kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita bilang terkutuk. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, kita berkata pasti mengalami yang namanya keberkatan Tuhan yang luar biasa. Biar malam hari ini kita mau lebih sungguh lagi. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun juga, amin. Di tengah-tengah pandemi ini, saudaraku, saya mau katakan kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang kalau kita bersama dengan Tuhan. Yang perlu kita besarkan bukan virus, tapi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan kita mengangkat tangan semua di depan. Bersyukur Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Mari semua umat Tuhan yang ada di sini. Ku masuk ruang Maha Kudus.
negeri ini. Kami ada di tengah-tengah pusat tumpahan Minahasa Selatan. Kami ada dalam pergerakan punya Tuhan di dalam ibadah terbuka. Karena kami percaya hari-hari yang kami jalani hari-hari ini, keadaan dunia yang mengalami kegoncangan dengan COVID-19 yang senantiasa sampai hari ini belum ada obatnya. Maka kami tahu Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Sehingga Tuhan mau setiap umat Tuhan tidak ada yang gagal, tidak ada yang binasa, tidak ada yang letih lesu beban berat, tidak ada yang takut lagi, tetapi mereka tetap kuat di dalam Tuhan, tetap memiliki pengharapan di dalam Yesus. Sebab kami percaya pengharapan dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Keadaan dunia boleh bergoncang, keadaan dunia boleh masa sukar, keadaan dunia boleh ada virus corona, tetapi kami percaya dunia ini diatur oleh Tuhan, hidup kami diatur oleh Tuhan. Kami masih punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, namanya Yesus Kristus Tuhan, yang berkuasa di bumi dan di surga, yang sanggup memberi jawaban, sanggup memberi kepastian bagi kami semua. Sehingga kami ada di tempat ini, dimanapun suara ini terdengar, biar yang mendengar dapat diubah dan dapat dipulihkan, dibebaskan, dilepaskan. Katakan haleluya. Terus kami mengalir Tuhan dalam perkara-perkara besar dalam surga. Karena kami percaya semua sedang tergoncang, tapi hanya satu yang tidak pernah bergoncang, yaitu kerajaan surga. Kami mengucap syukur terus mengalir di dalam kehidupan kami, di dalam ibadah KKR di tempat ini, di dalam nama Yesus. Sama-sama bilang amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Shalom. Warga surga, saya menyapa dulu buat yang menyaksikan di live streaming ini. Saya percaya mereka tetap standby. Saudara, kita ada di tumpahan di Sulawesi Utara, di Minahasa Selatan. Tapi yang menyaksikan ini sekarang ada dari Singapura, ada dari Dubai, dari California, yang eksis, yang tetap setia ada di program ini. Jadi kalau ada orang tumpahan yang ada di luar negeri, kami ada di tumpahan di perempatan jalan, tapi bukan di tengah jalan, di perempatan jalan untuk ada di sini dengan ibadah KKR. Kenapa? Karena ketika COVID-19 ini muncul, maka semua umat Tuhan, apalagi kekristenan, tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya begini, tidak bisa beribadah, gereja belum bisa dipakai, gedung-gedung tertutup belum bisa dipakai. Itu membuat kekristenan akhir zaman semakin mengalami tekanan, ketakutan, dan kegoncangan. Saudara tahu Tuhan tidak pernah gagal. Dia mau umatnya tidak mengalami kegoncangan, tidak takut lagi. Karena untuk itulah program surga ada di tengah-tengah tumpahan ini, supaya dimanapun kita sedang ada di sini, yang sedang mendengarkan, terlebih yang ada yang menyaksikan program ini, percayalah Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah berubah, kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya tidak pernah berubah, rencananya tidak pernah berubah. Dia nyata, hidup, dan dahsyat dan luar biasa. Sampai hari ini Dia berkuasa untuk memberi jawaban dan kepastian buat kita. Bila haleluya. Haleluya. Karena itu saudara, mari kita fokus untuk dengar firman, dengar kesaksian-kesaksian. Karena kami semua berada di sini, di tim ini, dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Artinya dari latar belakang yang keras, dari mantan-mantan preman, mantan-mantan narapidana yang pernah masuk penjara, dari orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang hancur, orang-orang yang betul-betul hidup di lembah kekelaman, orang-orang yang seperti kami, yang orang lain berkata tidak mungkin kamu bertobat, kamu sudah hidup seperti ini, mantan preman, hati jahat. Tetapi saya memberitahu mujizat yang terbesar adalah ketika hati orang berbalik, itu mujizat yang besar. Katakan sama-sama haleluya. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, kenapa keadaan dunia ini bisa mengalami seperti ini? Yang pasti misi surga yang Tuhan percayakan buat kami itu intinya adalah untuk mengingatkan kita semua, mengingatkan semua umat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di negeri ini, yang ada yang menyaksikan program ini, mengingatkan kita semua bahwa dunia ini, hidup kita ini diatur oleh Tuhan. Karena itu ketika kita menghadapi kegoncangan dunia, masa sukar, tekanan demi tekanan, Tuhan mau kita semua tetap teguh, tetap kuat, tetap percaya. Yesus yang kita sembah, Dia tidak pernah berubah, tetap menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Katakan haleluya.
buat kita di akhir dari akhir zaman. Perhatikan, ada 4 hal yang iblis kerjakan, yang iblis lakukan di hari-hari terakhir, di akhir dari akhir zaman. Yang pertama, kan baik-baik. Yang pertama, cara kerja iblis itu adalah membuat kita semua umat Tuhan itu yang pertama terputus hubungan dengan surga. Cara kerja setan akhir zaman adalah membuat kekristenan itu tidak lagi terkoneksi dengan surga atau error. Error itu berarti tidak terhubung dengan jaringan atau pusat. Dengar baik-baik umat Tuhan. Cara kerja setan, pola licik setan yang dia kerjakan di akhir zaman. Karena inti misi kami adalah memberitahukan suara Tuhan, memberitahukan kebenaran suara surga, supaya kita tidak perlu takut dengan keadaan dunia ini. Kenapa? Karena kita masih punya Tuhan yang besar, yang hebat. Katakan haleluya. Dengar baik-baik. Jadi yang pertama, saya minta tolong baca ayatnya dulu. Baca ayat dulu. Daniel 11 ayat 31-32. Jadi umat Tuhan yang ada di sini, perhatikan baik-baik. Hari ini Tuhan mau ingatkan kita semua bagaimana pola licik setan bekerja akhir zaman. Yang pertama, perhatikan, dia bikin kita semua terputus hubungan dengan surga. Dia bikin kita tidak koneksi dengan surga. Daniel 11 ayat 31. Firman Tuhan, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Alkitab bilang tentaranya akan muncul. Tentara di sini bukan bicara tentara angkatan darat, laut dan udara, tapi sepasukan roh, di mana dia akan muncul di akhir zaman. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita harus tahu kita berasal dari Allah karena seluruh dunia sedang berada di bawah kuasa si jahat. Dengar baik-baik. Jadi kuasa si jahat itu dikatakan Daniel 11, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat-tempat kudus benteng itu. Tempat kudus itu adalah pribadi kita, hidup kita. Alkitab bilang dia datang menajiskan tempat-tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari. Sudah perhatikan? Yang iblis kerjakan adalah dia bikin kita terputus hubungan dengan surga, sehingga kita tidak lagi mengerti, memahami, dan tidak lagi menerima, merasakan yang namanya kedahsyatan, keajaiban Tuhan. Kenapa? Karena sudah error. Caranya gimana? Dia hapus korban sehari-hari. Dia bikin kita tidak bersekutu, tidak beribadah. COVID-19 bikin kita tidak bisa beribadah. Tuhan mau kita semua tetap kuat dalam Tuhan, tetap bersekutu, tetap terkoneksi dengan surga. Karena untuk inilah program surga ada di tempat ini, supaya tidak ada yang error. Katakan haleluya. Haleluya. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Jadi cara kerja setan yang pertama, dia bikin kita tidak terkoneksi. Caranya adalah dia hapus korban sehari-hari. Apa itu korban sehari-hari? Korban sehari-hari itu adalah ibadah. Ibadah, merenungkan firman Tuhan, berdoa, itu korban sehari-hari. Tapi setan bikin korban itu terhapus dengan cara kita sekarang bukan berfokus pada program surga, berfokus pada kehendak Tuhan, bukan berfokus kepada apa yang Tuhan mau, tapi mengikuti dunia ini dengan setiap hari mengikuti arus dunia di bawah kuasa si jahat, dan setiap hari menyakiti hati Tuhan. Dan ini sedang terjadi seperti yang ditulis pada 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Keadaan dunia akhir zaman membuat ada banyak orang sifatnya mulai jadi berubah. Dan kenapa? Karena tidak terkoneksi dengan surga, sifat manusia berubah. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir pada hari-hari masa yang sukar. akan datang masa yang sukar. Manusia akan
ayatnya terus. Mereka akan menjadi pemfitnah. Jadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap Orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan Alkitab bilang tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Alkitab bilang kasih semakin dingin, tidak mengasihi. Gereja Tuhan akhir zaman semakin saling menyakiti, saling menghancurkan. Itu keadaan dunia, keadaan manusia. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran lagi. Iblis pengen kita terputus hubungan dengan surga, tetapi saat ini Tuhan mau kita terkoneksi dengan surga, kembali terhubung dengan surga. Haleluya. Terus ayatnya. Tidak mau berdamai. Alkitab bilang tidak mau berdamai. Saudara tahu, kami ada beberapa kesaksian sebentar. Ya, dari mantan-mantan preman, dari mantan-mantan hidup abu-abu maling buku, pernah masuk penjara. Saudara tahu, saya mau bersaksi terlalu panjang. Yang pasti saya berdiri di sini bukan karena dari kecil sudah baik, tapi saya pernah mengalami kehidupan yang rusak, nakal. Kebiasaan saya itu adalah memimpin geng, saudara. Ya, jadi saya punya kebiasaan itu, punya keahlian memimpin geng. Modal apa, saudara? Modal karena pernah mengikuti yang namanya bela diri kungfu dan tenaga dalam. Modal itu membuat hidup ini dikuasai oleh setan, tidak takut mati. Jadi setelah itu harus ke tambang. Di daerah tambang saudara kita masuk menjadi pimpinan geng. Setelah itu masuk ke Manado. Tawuran pertama di Manado. Tawuran pertama 6 bulan. Itu tidak berhenti, itu saya yang pimpin di Karobasan. Saudara tahu di Karobasan itu ada pertigaan. Masuk pasar, ada namanya Israel sebelah kanan, dan ada Kanaan, dan ada Bukit Sion atau lorong Bukit Sion. Saya tinggal di Bukit Sion. Terjadi tawuran di sana, di pertigaan situ. Itu ada 6 bulan, saudara tahu, tidak berhenti. Bertempur, ada pertikaian. Dan saya pimpin itu lama, saudara. Ada yang meninggal di sana, ada yang masuk penjara di sana. Setelah itu di Manado hampir setiap hari itu ada tawuran antar geng, antar preman-preman. Tetapi saudara tahu, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan mengubah hidup saya. Dari kehidupan seperti itu, saya diubah oleh Tuhan. Dan mujizat terjadi bagi saya. Karena mujizat yang terbesar bukan orang lumpuh berjalan, buta melihat, tapi hati orang berbalik kepada Tuhan. Ada satu persoalan masalah yang saya dapatkan, yaitu ketakutan. Nafas jadi pendek, ketakutan. Itu membuat saya harus tersungkur dan bertobat. Tahun 97 saya bertobat. Sampai hari ini masih bertobat. Karena bertobat artinya berubah setiap hari. Bertobat artinya berubah setiap hari. Saudara tahu proses terjadi. Saya meninggalkan dunia lama dan ikut Tuhan. Waktu ikut Tuhan baru dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Hidup ini adalah pertandingan, perjuangan dan peperangan. Saya mulai temukan bahwa ternyata iblis yang pertama, cara kerjanya adalah hanya membuat kita error dengan surga, membuat kita terputus hubungan dengan surga. Cara kerjaannya adalah menciptakan topeng bagi kita, selubung buat kita. Waktu kita punya topeng, selubung, kita tidak akan pernah mengerti perkara surgawi, tidak akan mengerti kehendak daripada Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita semua terlepas topeng-topeng, selubung-selubung, supaya kita mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Jadi yang pertama, iblis berusaha membuat kita terputus hubungan dengan surga. Perhatikan, yang kedua, iblis bikin kita supaya lemah, tidak kuat. Iblis bikin kita takut, bimbang, cemas. Corona sedang merajalela, membuat banyak orang kehilangan imun. Akhirnya jiwa goncang. Setelah jiwa goncang, apa yang terjadi? Manusia banyak orang di rumah sakit bukan karena COVID, tetapi karena imun turun, jiwa goncang akibatnya sakit. Jadi iblis berusaha membuat kita lemah. Dia buat kita takut, dia buat kita khawatir. Itu cara kerja setan.
tidak jadi lagi penyembah yang benar. Iblis bikin kita jadi orang Kristen yang tidak lagi memuji dan menyembah Tuhan yang benar. Itu 4 cara kerja setan. Nah, saya memberitahu saudara, solusi Tuhan akan berikan buat kita. Ada solusi ketika program surga ada di tempat ini, supaya Tuhan memberikan kita solusi, memberikan kita jawaban. Jawaban yang pertama adalah iblis boleh bikin kita error, tapi Yesus datang mengkoneksikan kita dengan surga. Katakan haleluya. Cara kerja Tuhan Yesus membuat kita terkoneksi. Efesus 2 ayat 14. Efesus 2 ayat 14, cepat baca. Efesus 2 ayat 14. Firman Tuhan, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Iblis bikin perseteruan, iblis bikin hidup kita terputus hubungan, iblis bikin tembok, sehingga kita tidak bisa terhubung dengan surga. Tapi Alkitab bilang Yesus datang memperdamaikan kita dengan surga, dengan Bapa di surga, dengan salib Kristus. Terus baca ayatnya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Terus. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di Jadi manusia baru. Terus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Tuhan Yesus memperdamaikan manusia berdosa dengan Bapa di surga. Manusia berdosa error, Tuhan Yesus perdamaikan dengan cara. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Alkitab bilang Tuhan Yesus memperdamaikan kita, mengkoneksikan kita dengan Bapa di surga lewat salib. Bilang sama-sama salib. Salib. Salib Kristus. Dengan tergantungnya Yesus di kayu salib, maka Dia telah mengambil semua kutuk penderitaanmu. Alkitab bilang dosa sudah ditanggalkan, dosa sudah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Dosamu diampuni, engkau dibenarkan oleh darah Yesus. Dosamu diampuni. Darah Yesus membayar kita dengan mahal, membuat kita tidak error lagi, tapi terkoneksi dengan surga. Katakan haleluya. Kolose 3 ayat yang ke-15. Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15. Yang masih terkoneksi dengan surga, mari angkat tangan. Ya. Jadi ingat baik-baik, trompet hidup ini cuma ada 2 hal. Koneksi atau error. Domba atau kambing atau dombi. Tapi tidak ada dombing di sini, saudara. Semua domba yang setia. Hidup ini cuma ada 2. Koneksi atau error. Domba atau kambing, hitam atau putih, atau biludu. Jadi hidup kita cuma ada 2 hal, seperti domba atau seperti kambing, hitam atau putih, terang atau gelap. Jadi Tuhan mau kita yang masih hitam, kita yang masih dombi, yang masih kambing, kita yang masih gelap, supaya terkoneksi menjadi domba, menjadi terang. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Tapi Tuhan bingung di akhir zaman. Dia lihat tuh kerajaan Tuhan bukan setengah domba, bukan setengah kambing, tapi sedombing, setengah domba, setengah kambing. Artinya sebelang-belang. Belang-belang itu apa, saudara? Belang-belang itu adalah kanan surga, kiri di duniawi berjalan. Jadi kadang-kadang kalau Tuhan berjalan setengah dunia, setengah surga, nanti jalannya seperti ini, saudara tahu. Tidak bisa lurus. Tuhan mau kita semua berjalan lurus, terkoneksi dengan surga. Bilang haleluya. Haleluya. Kolose 3:15. Firman Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus meminta dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi dipanggil oleh Tuhan. Kita semua dipanggil dari kegelapan, dari Mesir, supaya menuju tanah perjanjian. Apa artinya? Kita dipanggil dari error supaya terkoneksi. Koneksi itu bernama damai di hati. Bilang sama-sama damai di hati. damai di hati. Oke, saya mau menyapa lagi sekali lagi buat kita di tempat ini. Lambaikan tanganmu semua, lambaikan tanganmu, lambaikan tanganmu. Katakan damai di hati. Damai di hati. Bilang damai di hati. Damai di hati. Bukan galau di hati. Bilang damai di hati. Damai di hati. Bukan galau. Jadi orang cuma ada 2, ada damai atau galau. Jadi Tuhan mau kita semua dipanggil Tuhan untuk hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera turun atasmu. Katakan haleluya. Haleluya. Coba
Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera turun atasmu. Damai, 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 damai sejahtera. Damai sejahtera itu tanda engkau terkoneksi dengan surga. Terima hari ini. Ada damai di hatimu, ada sukacita di hatimu, ada damai, berarti ada terkoneksi dengan surga. Tidak ada yang error lagi, tidak ada yang error, tidak ada yang kacau, tidak ada yang takut, tidak ada yang hancur, tetapi sekarang terkoneksi dengan surga. Bilang haleluya. Haleluya. Karena itu Alkitab bilang, iblis boleh bikin error, iblis boleh bikin kita hancur, tapi hari ini Tuhan Yesus bikin kita terkoneksi dengan surga. Terkoneksi dengan surga. Yang kedua, Efesus 6 ayat 10. Tinggal dua hal. Efesus 6 ayat 10. Yang kedua, iblis bikin kita lemah, iblis bikin kita takut, iblis bikin kita goncang, tapi Efesus 6 ayat 10 berkata demikian. Firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bilang hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara tahu, kalau rumah tangga sudah lemah, akibatnya perceraian. Anak muda, kalau Anda tidak kuat menjaga hatimu, akibatnya Anda umur 16 tahun, 15 tahun sok kawin, masih beriku sebatunangan. Kalau kita lemah, kita mudah jatuh. Semua kalau sudah lemah, itu mudah jatuh. Tapi Tuhan bilang, Alkitab bilang, engkau harus kuat di dalam Tuhan. Katakan haleluya. Kuat di dalam Tuhan. 2 Samuel. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan dulu. 2 Samuel 3:1 baca ayatnya. Firman Tuhan, peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Terus Daud kian lama kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud semakin berlarut-larut. Daud semakin hari semakin kuat, sedangkan Saul semakin hari semakin lemah. Jadi ada dua model orang Kristen akhir zaman. Ada seperti Saul, ada seperti Daud. Saul tiap hari semakin lemah, tapi Daud semakin hari semakin kuat. Tuhan bilang, Tuhan mau kita semua kuat di dalam Tuhan, sama seperti Daud semakin kuat. Pertanyaannya, kenapa Daud kuat? Pertanyaannya, kenapa Daud kuat dan kenapa Saul semakin lemah? Ingat baik-baik, Daud itu semakin kuat. Yang pertama, karena Daud mempunyai panggilan yang jelas, karena Daud mempunyai status yang jelas. Kalau engkau punya status jelas, warga surga dibayar dengan darah yang mahal, berarti engkau kuat di dalam Tuhan. Engkau tidak perlu takut, sebab engkau warga surga diikat oleh kuasa perjanjian. Ada darah Yesus yang berkuasa. Jadi Daud itu kuat karena Daud mempunyai panggilan yang jelas. Daud mempunyai panggilan dan status yang jelas. Kedua, kenapa Daud kuat? Karena Daud itu mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan itu semakin kuat dalam Tuhan. Pengalamanmu dengan Tuhan, pengalaman doa, pengalaman merenungkan firman Tuhan, itu membuat engkau kuat di dalam Tuhan. Katakan haleluya. Dan Daud semakin kuat karena Daud diurapi oleh Tuhan. Amin. Umat Tuhan, saya menyapa buat warga surga yang menyaksikan di live ini. Engkau kuat karena yang pertama punya status yang jelas. Engkau warga surga dibayar dengan darah yang sangat mahal. Yang kedua, karena kita punya hubungan intim dengan Tuhan, membuat engkau kuat. Yang ketiga, karena engkau diurapi oleh Tuhan, engkau masih kuat. Katakan haleluya. Saudara, karena itu engkau harus kuat di akhir zaman. Jangan lemah, jangan goyah, kuat di dalam Tuhan. Dan saudara perhatikan, yang ketiga, iblis bikin kita untuk senantiasa gagal dalam pertandingan. Rumah tangga banyak yang gagal, terjadi perceraian. Anak muda banyak yang gagal, anak muda banyak yang gagal. Kuliah baik-baik di Manado, pulang sudah gagal. Kenapa gagal? Karena dia pulang, dia bilang sama mama, "Mama, kita so cilaka. Cilaka di mana? Di tempat kos. Mana tuh luka? Bukan luka, bangkai di mama. So bangka." Ternyata bangga karena apa, saudara? Karena terlalu banyak naik gunung. Kalau banyak camping di gunung, turun pulang bawa gunung. Banyak anak muda bakos baik-baik, akhirnya so bangga. Kenapa, saudara tahu?
Nah kalau mama so bilang so lihat begini, mama bilang begini, aduh kasihan anak unggul, so bangga begini, so mesti kawin, mesti balik gereja. Jadi akhirnya ini dia anak ini karena so hamil mesti bawa ke gereja. Sampai di gereja pendeta harus berkati. Nah setelah pendeta memberkati, pendeta khotbah begini. Firman Tuhan berkata, kamu bukan lagi 2, tapi so 3 mau ini. Ya so 3. Satu kiri kanan, satu ada tergantung. Banyak kegagalan terjadi. Iblis bikin kita tidak mengakhiri pertandingan. Iblis bikin kita tidak jadi pemenang. Tapi Alkitab bilang engkau harus jadi pemenang. Jadi pemenang. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Firman Tuhan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan aku lebih dari pemenang. Ingat, rumah tanggamu pertandinganmu, usahamu pertandinganmu, pekerjaanmu pertandinganmu, apapun yang kau kerjakan itu pertandinganmu. Tuhan bilang untuk mengakhiri pertandingan maka bertandinglah dengan jujur, dengan taat, dengan setia, percaya pada Yesus. Katakan haleluya. Lebih daripada pemenang. Jangan pernah gagal dalam segala hal. Kegagalan datang dari setan, tapi kemenangan datang dari Tuhan. Kemenangan yang kita miliki, kenapa? Karena pertama, sudah dikatakan tadi, karena engkau sudah terkoneksi dengan surga. Karena kedua, engkau kuat dengan Tuhan. Ketika engkau jadi pemenang, karena bersama Yesus kita kerjakan perkara yang besar. Katakan haleluya. Haleluya. Cara yang keempat, iblis bikin kita tidak jadi lagi penyembah yang benar, tapi Tuhan cari penyembah yang benar. Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya sudah tiba dan sekarang sudah tiba bahwa Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang benar itu adalah mereka yang mempersembahkan korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Korban yang berbau harum itu adalah korban yang hancur, korban yang tersembelih, yang dapat rasa. Korban yang dapat rasa. Anda tahu itu dapat rasa? Beri persembahan. Anda masuk gereja, terus Anda beri persembahan. Di kantong saudara ada 100.000, ada 50.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 1.000, ada 500 perak. Terus Anda membawa persembahan. Terus Anda bawa persembahan, Anda taruh di kolekta itu gambar ngok 500 perak. Terus Anda bilang, aku memberi persembahan dengan sukacita dan bersyukur. Saudara tahu, kalau iblis, kalau itu malaikat ada di situ, dia mau tampeleng pada orang. Karena persembahanmu itu berbau busuk di depan Tuhan. Ada 100.000, ada 50.000, kasih persembahan 500 perak. Untung itu 500 perak, Bank Indonesia sudah cabut dari peredaran. Kenapa? Karena di gereja kurang ngok semua. Kurang ngok semua di gereja. Kenapa? Karena 500 perak gambar monyet, saudara. Tapi puji Tuhan, itu gambar monyet sudah dicabut dari peredaran, so ganti pati murah. Karena itu di gereja kurang bapakku potong semua. Karena 1.000. Persembahan yang benar adalah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Persembahan hidupmu yang berbau harum adalah korban-korbanmu yang tersembelih. Sudah tahu kami melayani di jalan. Kami pelayanan jalanan. Mau hujan, mau panas, kurang petir tidak pakai orang. Tiap kali kami rally KKR di Sulawesi Utara sudah berputar sampai tahap 42. Dan kami sudah tahu tidak mempedulikan lagi diri kami. Kenapa? Artinya karena untuk Tuhan. Itu korban berbau harum. Dan kami KKR ini tidak disupport oleh salah satu calon-calon. Karena memang kami menolak support dari para calon-calon. Berarti kami sudah akan berpolitik. Karena kami sedang membawa bukan partai A, partai B, sedang membawa yang namanya partai kerajaan surga. Di dalamnya ada kebenaran, ada damai, ada sukacita, ada kuasa. Katakan haleluya. Karena itu jadilah penyembah yang benar. Siapa itu penyembah yang benar? Yang mempersembahkan korban yang berbau harum. Apa itu korban berbau harum? Korban yang tersembelih, korban yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara tahu, waktu belum COVID-19, waktu belum corona, orang masuk gereja itu soalnya tidak ada haus dan lapar lagi. Waktu masih belum COVID-19, orang masuk gereja sudah tahu
Sudah lapar dan haus lagi. Karena itu Tuhan robohkan semua aturan-aturan, robohkan dogma-dogma semua, supaya cuma ada satu kebenaran. Kita jadi penyembah yang benar, terhubung langsung dengan surga. Katakan haleluya. Haleluya. Karena kekuatan aturan-aturan di dunia akhir zaman, dengan aturan-aturan banyak gereja lokal itu sudah terkungkung dengan topeng-topeng, sehingga mereka tidak mengerti perkara surgawi. Tidak ada kelaparan dan kehausan lagi. Tapi Tuhan mau jadilah penyembah yang benar, yang lapar dan haus, memberi hidup total kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan mau buat kita. 4 kehendak-kehendak daripada Tuhan. Yang pertama, hendaklah damai sejahtera ada dalam hidupmu. Engkau harus kuat dalam Tuhan. Yang ketiga, jadi pemenang. Keempat, jadi penyembah yang benar. Katakan haleluya. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Saya percaya suara Tuhan kita dengar hari ini. Amin. Kita sedang mendengarkan berita dari surga. Dan berita ini berita yang otentik, berita yang ya dan amin, dan berita yang betul-betul akan digenapi. Apa yang difirmankan akan terjadi. Berita tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Mari mengangkat tangan semua di depan Tuhan. Kita masih ada 2 pembicara yang mantan-mantan preman, juga seperti saya, mantan napi, tapi diubah oleh Tuhan. Mari angkat tanganmu di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Dan kalau Tuhan hadir, Dia menyatakan kuasanya, Dia menyatakan kebesarannya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Masih rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, saudara? Yang rindu mari lambaikan tangan. Haleluya. 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 Oke, baik. Kita sudah dengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, dan saya percaya bahwa di hari-hari terakhir ini bukan lagi kekayaan yang kita butuhkan, saudara. Memang kita butuh kekayaan, tetapi kekayaan tanpa firman Tuhan, maka kita setiap hari akan menjadi orang-orang yang gelisah, ya enggak? Kita setiap hari akan menjadi orang-orang yang tidak tenang dalam hidup kita. Tetapi ketika kita punya Tuhan, kita punya firman Tuhan, kita kenal kebenaran, maka apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka kita akan lihat ada kemenangan yang akan kita terima. Amin. Haleluya. Dan malam hari ini kami berdiri di tempat ini bukan untuk menghakimi Bapak Ibu Saudara di tempat ini, bukan untuk menghakimi kita di tempat ini, tetapi kita berdiri di tempat ini untuk menyampaikan kabar baik yang daripada Tuhan. Kita berdiri di tempat ini untuk menyampaikan bahwa segala sesuatu boleh terjadi, tapi engkau harus tahu engkau masih punya Tuhan yang luar biasa, engkau masih punya Tuhan yang hebat, engkau masih punya Tuhan yang sanggup melepaskan engkau, yang sanggup menolong engkau, karena engkau tahu bahwa Alkitab bilang engkau telah dibayar dengan darah Yesus. Alkitab bilang 1 Petrus 1 ayat yang 18 berkata, engkau dibeli atau dibayar Tuhan bukan dengan emas perak, bukan dengan uang, bukan dengan barang berharga, tapi dibayar dengan darahnya, dibayar dengan darah Yesus. Ketika 2000 tahun yang lalu dia tergantung di atas kayu salib dan dia berkata sudah selesai. Artinya dia menyelesaikan segala kutuk hukuman, dia menyelesaikan segala dosa kita, dia menyelesaikan segala pelanggaran kita, kejahatan kita diselesaikan 2000 tahun yang lalu. Supaya apa? Supaya ketika di hari ini, di akhir zaman ini, engkau datang pada dia, engkau datang pada Yesus, Alkitab katakan maka engkau akan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Makanya di hari-hari ini, saudara, jangan engkau takut, jangan engkau bimbang. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Coba baca. Dimana ketika mungkin engkau juga bertanya-tanya, kenapa ada ibadah di jalan seperti ini, ya saudara? Kan ibadah itu harus ada di gereja, ya enggak? Ibadah itu harus ada di gedung-gedung, ibadah itu harus ada di satu rumah. Kenapa ibadah itu harus ada di jalan? Alkitab bilang begini, 2000 tahun yang lalu
ketika Yesus ada dalam dunia ini, dia berjalan dari desa yang satu ke desa yang lain. Dia berjalan dari satu kota ke kota yang lain. Dia berjalan dari desa yang lain ke desa yang lain. Dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk apa, saudara? Yang pertama, dia berjalan untuk mencari yang hilang. Dia berjalan untuk mencari yang hilang. Yang kedua, dia berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik yang luar biasa. Dia mau menyampaikan kabar baik bagi kita semua. Nah, hari ini, di hari-hari terakhir juga, kami tim bergerak dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota kecamatan ke kecamatan yang lain. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan bahwa kita masih punya Tuhan yang luar biasa, untuk menyampaikan bahwa Yesus yang kita sembah, Alkitab bilang dia tidak pernah meninggalkan engkau, dia tidak pernah membiarkan engkau. Itu kata Tuhan. Makanya coba baca Yesaya 41 ayat yang 10. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Janganlah takut. Janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Sebab aku menyertai engkau. Perhatikan terus. Janganlah bimbang. Janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Sebab aku ini Allahmu, itu kata Tuhan terus. Aku akan meneguhkan. Bahkan akan meneguhkan. Bahkan akan menolong engkau. Ini Tuhan yang katakan terus. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Memegang engkau dengan tanganku. Dan membawa kemenangan atas kita. Dia sudah katakan jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Karena kenapa? Karena dia pegang engkau, pegang tangan kita. Dia menyertai kita, dia menuntun kita. Alkitab katakan di dalam Yesaya 55 ayat ke-11, setiap firman yang keluar dari mulut Allah, Alkitab katakan dia akan bekerja sesuai dengan firman itu. Firman itu tidak akan kembali begitu saja kepada Allah itu, melainkan firman itu akan bekerja sesuai dengan kuasa firman itu. Alkitab katakan kalau dia berkata aku menyertai, percaya dia menyertai kita. Kalau firman katakan aku tidak pernah meninggalkan engkau, percaya dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau firman katakan aku pegang tangan kananmu, dan percayalah dia sedang memegang tangan kita. Artinya di hari-hari terakhir ini virus boleh datang, saudara. Corona boleh melanda seluruh dunia, tetapi engkau harus tahu Tuhan yang kita sembah sudah menyampaikan jangan kamu takut, sebab aku bersama dengan engkau. Amen. Jangan bimbang, jangan ragu, sebab aku memegang tangan kanan. Amin. Makanya hari ini, di masa-masa sulit ini, di masa-masa sukar, ada 3 hal kabar baik yang saya mau sampaikan di tempat ini. Yang pertama, Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ketika engkau menghadapi pandemi COVID-19 di hari-hari ini, artinya itu adalah masa sukar. Kita sukar pergi ke ibadah, kita sukar keluar rumah, kita sukar pergi ke pasar. Kenapa? Karena dibatasi, saudara. Artinya masa sukar mulai terjadi di hari-hari ini, masa sulit mulai terjadi di hari-hari ini. Tetapi Alkitab bilang engkau harus tahu bahwa ada kabar baik yang luar biasa yang kami mau sampaikan di tempat ini. Coba baca Firman Tuhan. Firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Artinya kalau sebelum pandemi COVID-19 ini ada, saudara, engkau pernah merasakan di mana engkau ditolong oleh Tuhan. Engkau merasakan di mana Tuhan menyertai engkau. Engkau pernah merasakan bahwa di mana ada pertolongan Tuhan yang indah atas engkau. Engkau pernah merasakan bahwa mujizat terjadi atas engkau ketika engkau cari Tuhan. Maka engkau harus tahu, Alkitab katakan Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percaya, dia tidak pernah berubah sampai hari ini, sampai detik ini. Dia tidak pernah berubah. Alkitab katakan kasih-Nya, kuasanya, penyertaannya tidak pernah berubah. Kalau sebelum COVID-19 ini ada, engkau mengalami kesulitan dan Tuhan tolong engkau, percayalah ketika ada COVID-19 di hari-hari ini, percayalah Tuhan tetap masih menolong kita. Katakan amin. Tuhan masih tetap menolong kita, karena Tuhan yang kita sembah, Alkitab katakan dia tidak pernah berubah. Haleluya. Cuma kadang-kala manusia itu berubah, saudara. Manusia berubah apa? Berubah akan kepercayaannya kepada Tuhan. Manusia berubah apa? Manusia berubah dari percaya menjadi ragu, dari berani, dari tidak khawatir menjadi khawatir, dan dari tidak cemas menjadi cemas. Makanya Alkitab katakan di dalam
Yohanes 14 ayat pertama, Yesus katakan kepada murid-muridnya, janganlah engkau gelisah, janganlah cemas. Karena kenapa? Karena mereka mulai cemas, mereka mulai gelisah. Apakah ketika mereka mati nanti mereka akan masuk dalam kerajaan surga? Makanya Yesus katakan, jangan gelisah hatimu, jangan cemas. Karena kenapa? Karena kita masih punya Tuhan yang luar biasa, yang berfirman akan menggenapi setiap firman-Nya. Ketika Dia berkata, aku akan menyembuhkan engkau, maka Dia akan menyembuhkan engkau. Ketika Dia berkata, aku akan menyelamatkan engkau, maka Dia akan menyelamatkan kita. Amin. Amin. Karena Dia tidak pernah berubah. Yang kedua, Alkitab katakan, kabar baiknya adalah Yesus Kristus Tuhan kita masih mencari kita sampai pada hari ini. Amin. Amin. Lukas 15 ayat yang pertama, di mana Dia mencari kita, saudara. Saya ini orang yang terhilang. Saya terhilang karena saya mengikuti kemauan saya sendiri, saudara. Saya terhilang karena saya mengikuti keinginan saya sendiri. Saya umur 18 tahun kena kasus 351 dan harus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Saya sudah lari, saudara. Lari dari kampung, lari ke pulau yang satu, ke pulau, dikejar lagi di pulau yang satu, lari lagi dari pulau yang satu, pergi ke pulau yang satu, dikejar lagi. Akhirnya kembali lagi ke Manado dan saya ditangkap di Manado. Di Sinulang sendirilah, di sana saya ditangkap. Orang Sinulang katakan begini, masih kecil sudah bikin kasus. Benar-benar karena masih kecil, baru umur 18 tahun, masih kecil, tidak terlalu besar. Tetapi walaupun masih kecil, kalau mau lihat pisau tidak pernah lari, mau lihat bedanya tidak pernah lari. Mau bilang mau baku foto, baku habis di sini. Karena kenapa? Karena saya itu berani, lu bilang nyali, karena ada pelajaran taekwondo. Kalau Bapak Pendeta tadi punya kungfu dan dalam, saya taekwondo. Saudara lihat kalau orang kampung itu, orang lainnya sembarangan. Saya pernah pukul teman saya, satu kali pukul langsung pingsan. Mulai dari situ mereka takut. Kenapa? Karena setiap hari saya itu pergi di sekolah 5 kilo di sebelah kanan, 5 kilo di sebelah kiri. Itu setiap hari saya bawa berjalan ke sekolah. Jadi kalau lepas yang 5 kilo sebelah kiri kanan, saudara, lo bilang sama dengan pesawat ke Jabakalai. Kenapa? Karena ringan sekali, saudara. Nah, itulah terbelakang saya. Karena dengan hal itulah tidak pernah takut. Kalau jaga lihat Bapak Dusu, saudara lihat samurai tidak pernah mundur, jaga tabrak. Kenapa? Karena latar belakang okultisme. Saya dilepaskan dari 5 roh. Tabiat saya kalau mabuk, kiris-kiris badan, bila orang Sangir. Saya orang Sangir, suku Sangir. Saya punya tabiat ketika mabuk, tiga badan, iris-iris. Orang bilang bademon setiap hari kalau mabuk. Nah, hal itulah yang membuat ketika ada sesuatu terjadi, ada perkalian, tidak pernah lari. Melainkan dilihat samurai mereka. Kalau dalam satu, kalau kami kadang-kadang dari kami itu, saudara, dari kampung lain datang kemarin, mereka tarik samurai di jalan, bunuh. Bukan kami lari, saudara, tapi kami tunggu sampai dekat jarak 5 meter begini, saudara. Pas dekat langsung kejar, tabrak. Kenapa? Karena kami tahu mau potong, mau apa, jangan mau umpan. Makanya kami berani menabrak mereka. Ketika ditabrak mereka lari. Akhirnya mereka punya korban, saudara. Makanya kami dicari terus selama 1 minggu. Dan akhirnya saya ditangkap. Dan hari ini saya berdiri di tempat ini. Saya mau katakan, bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat. Saya bisa lolos, saya tidak bisa mati. Saya tidak mati bukan karena memang saya keras, bukan. Karena itu cuma tipuan, saudara. Saya bisa ada, saya bisa lolos daripada kematian. Itu bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, tetapi saya bisa lolos daripada kematian. Itu karena Tuhan kita yang luar biasa. Itu karena Tuhan kita yang hebat, yang sanggup melepaskan kita dari apapun juga. Saya pernah ditambang liar, ditambang kendari, pernah dikepung oleh pasukan daripada Toraja dan Polopo, saudara. Mereka gabung dan peda itu sudah ada di leher saya, saudara. Ditaruh begini, tinggal mau garis begini, saudara. Tapi kami tidak pernah takut.
walaupun mereka banyak, satu pasukan mereka ada dengan bambu runcing, ada dengan peda. Berbeda pedang mereka, saudara, itu bukan lagi di tangan, bukan lagi di sarung, sudah memang siap untuk memotong, siap untuk membunuh. Tetapi pada waktu itu saya bisa lolos. Itu yang saya katakan, bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, bukan karena saya jago, karena Tuhan yang luar biasa punya rencana untuk hidup saya, supaya saya dapat menyaksikan. Tidak ada preman yang jago, tidak ada preman yang kuat, tidak ada preman yang kebal. Tapi ketika pada waktunya, kalau mereka mati, mau mati, tak pasti akan mati. Sudah banyak preman yang kau dengar di Manado mati. Kenapa? Karena tidak bertobat. Kalau yang preman yang tua-tua, yang muda yang jaga bunuh. Sekali kalau muda, yang muda masih lemah mau jadi preman, yang tua jaga bunuh. Itulah hukum dalam dunia preman. Tapi kalau tidak bertobat, mau mati tetap masuk neraka. Tapi hari ini, kalau preman itu dia berjumpa Tuhan yang luar biasa, yang keras, yang tidak berubah, dapat diubahkan oleh Tuhan. Mungkin saudara berkata tidak ada yang tidak mungkin dia berubah, tidak mungkin saudara saya berubah. Tapi saya mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dia sanggup mengubah kita, dia sanggup melepaskan kita. Dan saya berdiri hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Lukas 15 ayat yang pertama. Firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lukas 15 ayat yang pertama. Lukas 15 ayat pertama. Perumpamaan domba yang hilang. Lukas 15. Ya, ayat pertama. Coba baca terus. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Terus. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Terus. Dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari saat itu sampai ia menemukannya. Terus. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Terus. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabatnya, tetangganya serta berkata kepada mereka, terus. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Terus. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga. Karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, saya ada di tempat ini mau menyampaikan bahwa sampai hari ini Yesus mau mencari kita yang hilang. Amin. Alkitab katakan Yesus tinggalkan 99. Dia mencari kita yang hilang. Makanya kenapa saya katakan tadi bahwa dia dari desa ke desa, dia dari kota ke kota yang lain untuk bergerak, berjalan. Kenapa? Karena dia mau mencari yang hilang. Jadi saudara, itu bukan hanya berlaku ketika 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus ada dalam dunia ini. Sampai hari ini pun, Yesus mau cari kita yang hilang. Alkitab katakan, dia mau cari kita yang hilang, supaya kita yang terhilang dapat ditemukannya. Ketika kita ditemukannya, Alkitab katakan, maka dia akan membawa kita, membersihkan kita. Dan Alkitab bilang, ada sukacita di surga, karena satu orang yang berdosa, dia bertobat, berbalik mencari Tuhan. Alkitab katakan, akan terjadi sukacita yang luar biasa. Makanya pada malam hari ini, saudara, jangan keraskan hati kita. Kenapa? Karena kita di sini menyampaikan bahwa Yesus sampai hari ini tetap mencari kita yang hilang. Mungkin engkau berkata, saya sudah rusak, saya sudah latar belakang saya tidak benar. Mungkin engkau pernah masuk penjara lagi sama seperti kami. Mungkin engkau pernah melakukan hal yang jahat. Saya mau katakan, kalau Tuhan bisa ubah kami, kalau Tuhan bisa lepaskan kami, kalau Tuhan bisa terima kami, maka saya mau katakan, Tuhan Yesus juga bisa terima kita di tempat ini. Dia juga bisa menerima kita. Karena kenapa? Karena tidak ada perbedaan antara kita. Kasihnya untuk semua orang. Makanya Alkitab katakan,
katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia karuniakan anaknya yang tunggal, agar supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Makanya malam hari ini yang terakhir saya mau katakan bahwa Alkitab katakan 1 Korintus 6 ayat kedua berkata bahwa kalau hari ini kita mendengarkan suara Tuhan Allah, jangan keraskan hati kita. Kenapa? Karena hari ini adalah hari perkenanan itu, dan hari ini adalah hari penyelamatan itu. Engkau katakan kapan saya diselamatkan, kapan saya diubahkan. Saya mau katakan hari ini, ketika engkau merespon firman Tuhan, hari ini engkau datang, Alkitab katakan hari ini terjadi keselamatan atas engkau. Satu orang bertobat, seisi rumah akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Alkitab katakan hari ini ada perkenanan daripada Tuhan. Perkenanan untuk apa? Untuk memulihkan kita, untuk melepaskan kita, untuk melepaskan kita, bahkan menyembuhkan kita dari sakit yang kita alami di hari-hari ini. Jadi terakhir saya mau katakan, jangan kita takut ketika kita menghadapi virus yang ada. Jangan kita takut, jangan cemas, jangan bimbang ketika kita menghadapi segala virus pandemi yang terjadi di seluruh dunia ini, saudara. Jangan kita takut, karena kenapa? Karena kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Dia tidak pernah mengecewakan kita. Selama kita berharap kepada Dia, Alkitab katakan Tuhan tidak akan pernah kecewakan kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Sekali lagi shalom. Masih ada warga di tempat ini, amin. Amin. Ada sukacita, amin. Kalau ada sukacita, beri tepuk tangan yang paling meriah. Dan saya percaya di dalam Yesus ada sukacita, amin. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Yang ada sukacita itu terlihat dari wajah saudara. Kita ada di tempat ini karena Tuhan punya tujuan, amin. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rancangan yang besar. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Dan harapan bersama Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin keluarga saudara pernah mengecewakan saudara, orang tua saudara, kakak adik saudara pernah mengecewakan saudara, tetapi Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan saudara, karena Dia janjikan kekekalan, Dia janjikan damai sejahtera, sukacita, dan ketenangan. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kehidupan sorga di tempat ini, amin. Karena ada damai sejahtera. Tidak dikenal, tidak disayang. Haleluya. Itu kata pepatah. Tapi fakta ya membuktikan banyak yang berkenalan tapi tidak saling menyayangi. Betul enggak? Baku kenal suami istri tapi tidak saling menyayangi. Kakak adik tapi tidak saling menyayangi. Itu pepatah dengan fakta. Tapi orang mesti dengar kata firman Tuhan, kata firman Allah. Walaupun orang benci, orang tidak sayang, orang sesama manusia harus saling mengasihi. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya memang latar belakang mantan preman, saudara. Latar belakang seperti saudara lihat. Tapi saya punya statement, lebih baik preman jadi pendeta daripada pendeta yang jadi preman. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan. Luar biasa Tuhan. Tuhan ubah hidup saya dari gelap ke terang yang ajaib. Saya memang dulu DPO atau daftar pencarian orang. Saya ditembak 2 kali, saudara. Saya dikejar sama polisi, dicari sama polisi. Kenapa? Karena berbagai kasus saya terlibat. Dari penculikan orang, pembakaran rumah. Itu yang saya lakukan, saudara. Pimpin Tarkam Panawaye, antar kampung, itu yang saya lakukan. Baru terlibat dalam uang palsu. Saya tidak bangga latar belakang saya, tapi saya bangga punya Yesus Kristus Tuhan yang bisa ubah hidup saya dan saudara dari gelap ke terang yang ajaib. Tuhan mau saya dan saudara hidup di dalam terangnya yang ajaib. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Yesus mau kita tinggal di dalam Yesus. Yesus mau kita hidup dalam kehidupan yang baru. Haleluya. Apa itu yang baru? Mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Haleluya. Sesama kita harus saling mengasihi. Amin. Haleluya. Harus saling mengampuni. Murid-murid Tuhan bertanya, 7 kalikah kami mengampuni seseorang ketika seseorang itu buat salah kepada kami? Yesus bilang, bukan cuma 7 kali, tapi 70 kali. 7 kali berarti pengampunan saudara
tanpa batas. Seperti Yesus telah mengampuni saudara tanpa batas. Diampuni dengan kasih-Nya yang besar. Amin. Amin. Makanya orang percaya atau orang Kristen di akhir zaman harus menghargai betapa besar kasih Tuhan. Dia korbankan dirinya bagi saya dan saudara. Haleluya. Darahnya tercurah dan darah ini yang membayar saudara. Dia tebus. Amin. Dengan lunas. Dia bilang lunas dibayar, bukan kredit, bukan cicil. Tuhan bayar dengan lunas. Ketika saya mengerti kebenaran, kebenaran ini yang akan memerdekakan. Amin. Ketika saya mengetahui darah, saya menghargai Tuhan. Saya menghargai kematiannya di kayu salib. Haleluya. Darah dia tebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan harta, tapi dengan darah, dengan nyawanya. Dia bayar. Kenapa? Karena saya dan saudara berharga di hadapan Tuhan. Amin. Saya dan saudara punya nilai di hadapan Tuhan. Saya dan saudara adalah biji mata Tuhan. Amin. Saya dan saudara adalah harta kesayangan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Itu dahsyatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita yang kita sembah bukan Tuhan orang mati, tapi Dia Tuhan yang hidup sampai sekarang. 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Alkitab katakan Dia adalah roh. Amin. Haleluya. Apa yang kau lakukan itu Tuhan melihat. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Dia memperhatikan hidupmu. Haleluya. Saudara kira Tuhan tidak memperhatikan? Haleluya. Yang biara-biara 02. Haleluya, bertobat hari ini. Amin. Itu kehidupan yang lama itu. Tanggalkan tuh kehidupan yang lama. Judi, menyabung ayam. Tanggalkan itu. Itu kita pakai kehidupan yang lama dulu itu. Aduh Pak Pendeta, masa lagi? Tanggalkan tuh kehidupan yang lama. Tuhan mau kita hidup dalam kehidupan yang baru. Haleluya. Di dalam Kristus harus hidup di dalam kehidupan yang baru. Itu yang Tuhan inginkan. Tidak peduli seberapa lama saudara jadi Kristen. Oh kita 70 tahun jadi Kristen. Kenapa nggak keluar di jalan? Haleluya. Kristen tanpa pertobatan itu percuma di hadapan Tuhan. Haleluya. Jangan saudara mati kemari, saudara ke taman. Sampai jumpa kawan di Yerusalem baru. Saudara ada orang dalam di Yerusalem. Yerusalem baru saudara perlu mengerti. Yerusalem baru. Orang yang sudah bertobat. Orang yang berjuang. Bertanding dengan iman di akhir zaman. Haleluya. Dia telah meninggalkan kehidupan yang lama. Dan hidup dalam kehidupan yang baru. Haleluya. Saya percaya sudah tidak ada kebencian di tempat ini. Amin. Saudara benci itu istri, benci itu suami. Saudara ada di sini, haleluya. Sehingga mengakibatkan perceraian. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Dengan alasan apapun orang Bapak Pendeta, kita soalnya sayang pada dia. Soalnya sayang maksud 5 anak. Haleluya. Soalnya sayang bagaimana lah itu? Itu cuma karena hawa nafsu daging yang menyelimuti saudara. Buang itu kehidupan yang lama. Amin. Baru saudara bisa status sampai jumpa kawan di Yerusalem baru. Karena kematian Alkitab katakan ketika kita mati dalam Tuhan adalah satu keuntungan. Beri tepuk tangan. Haleluya. Ketika saya mengerti kebenaran, saya mulai berjalan dalam kebenaran. Ikut kata hati Tuhan. Amin. Ikut kata firman Tuhan. Ketika firman bilang A jangan B. Kebanyakan orang Kristen di akhir zaman. Firman bilang percaya. Dorang Kristus kepercayaan di akhir zaman. Sehingga menerima sakit penyakit, dorang langsung cari dukun paling jago. Oh ada di ujung sana, itu omak paling jago dia. Dukun paling jago dia berdoa langsung sembuh. Saudara, dukun atau iblis, dia kasih sembuh di mata timbul kaki. Dia kasih sembuh di kaki, timbul di kepala. Tidak ada yang gratis kalau dukun. Alkitab katakan ketika engkau mengalami persoalan, masalah tantangan, pergumulan hidup, mari datang sama Tuhan. Amin. Matius 11 ayat yang ke-28. Coba baca. Matius 11 ayat 28 baca. Firman Tuhan, marilah semua datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah semua. Terus apa lagi? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dia bilang begini, marilah semua yang letih lesu
dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini undangan khusus bagi saya dan saudara. Undangan dari Tuhan, dia bilang yang letih, lesu, berbeban berat, tidak berdaya, mengalami sakit penyakit, datang sama Tuhan. Amin. Haleluya. Dia akan berikan kelegaan. Haleluya. Ketika dia berikan kelegaan bagi saudara, saudara hidup di dalam kemerdekaan. Amin. Amin. Para saudara boleh 1 sampai jumpa kawan di Yerusalem baru. Haleluya. Sebab tidak ada langit baru, Yerusalem baru, surga tanpa pertobatan. Amin. Langkah awal menuju kekekalan harus melewati pertobatan. Kisah para Rasul 3 ayat yang ke-19. Sadar dan bertobatlah, maka dosa-dosamu akan dihapuskan oleh Tuhan. Jadi orang Kristen mesti sadar, terima Yesus satu kali, Tuhan kita cuma satu. Tetapi bertobat itu harus hari-hari. Amin. Karena kita tidak luput dari kesalahan. Haleluya. Alkitab katakan sadar dan bertobatlah, maka dosa-dosamu akan dihapuskan. Coba angkat tangan manusia yang berdosa. Orang semua berdosa, Alkitab katakan telah jatuh amat dalam, hilang kemuliaan Tuhan. Manusia hidup dalam kegelapan sehingga tidak lagi melihat terang yang ajaib. Yesus Kristus datang bawa terang supaya dia bawa saya dan saudara di dalam kehidupan yang terang. Haleluya. Beri tepuk tangan. Charles buka kebenaran ini supaya kita mengerti, supaya kita hidup dalam kebenaran. Jangan sangka orang di jalan lurus pada akhirnya ujungnya menuju maut. Yang pikir trompet langkah ini betul kote trompet langkah. Tapi saudara harus mengerti, Tuhan punya tujuan dalam hidup. Tuhan punya tujuan dalam keluargamu. Amin. Amin. Tuhan punya tujuan. Haleluya. Ketika saya dijamah dan dilawan, hati ini keras dulu. Hati ini pemberontak dulu. Tapi kena sentuhan Tuhan, kena jamahan Tuhan, hati ini bisa berubah. Oh tunggu doh, ada DP waktu. Jangan tunggu. Haleluya. Yakin mau ikut Tuhan, tunggu nanti semua mau bertobat. Jangan tunggu waktu. Ini adalah waktu Tuhan bagi saya dan saudara. Haleluya. Ini adalah kairos. Kalau Tuhan taruh kami di tempat ini, berarti Tuhan punya tujuan bagi warga Tumpaan. Haleluya. Jangan bersikeras hati. Haleluya. Mau sampai di mana manusia hati keras, Tuhan tetap ada dimanapun saudara pergi dan berada. Biar mau lari sampai di Ondros Lapang dorong bilang, tetap Tuhan ada. Apa yang kau lakukan itu Tuhan lihat. Ibrani berkata kita terbuka dan telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Amin. Terbuka semua. Haleluya. Ketika kita terbuka, Tuhan cuma minta satu, pengakuan di hadapan Tuhan. Haleluya. Seperti anak bungsu. Haleluya. Ketika dia memisahkan diri dari bapaknya, dia minta harta dari bapaknya, dia lari ke negeri yang jauh, dia memboroskan hartanya, dia berfoya-foya, lari dari Tuhan, lari dari bapaknya. Ketika itu dia menyadari ketika hidupnya sudah melarat, ketika hidupnya sudah terhimpit, kesulitan dia alami. Apa yang dia alami sudah? Dia sadar. Ketika dia sadar, dia datang sama Bapa. Apa yang dia lakukan itu? Dia mengaku setiap dosanya. Aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap sorga, atau terhadap sorga dan terhadap Bapa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa sama Tuhan, Dia setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita tangan dulu. Ketika kita mengaku dosa, kita minta ampun, itu tanda kita rendah hati. Amin. Orang yang sombong tidak mau dengar firman. Itu orang sombong. Dia tidak mau dengar firman. Makanya orang sombong, orang jongkar, dia lawan Tuhan. Tuhan tentang. Itu sombong. Kehidupan saya dulu sombong. Nyari ketakut dulu. Iya. Tetapi saya sadar, saya mulai belajar rendah hati. Rendah hati berarti apa? Orang yang rindu mencari Tuhan. Amin. Orang yang rindu belajar firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau mau bilang terkenal bukan cuma di Manado. Haleluya. Tapi saya buang, tanggalkan apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku kepada Kristus. Sebab hidup ini bukan aku lagi, melainkan Kristus di dalam aku. Amin. Amin. Kalau mau berjuang dengan Kristus, itu baru laki-laki. Amin. Amin. Haleluya. Itu baru laki-laki dengan Tuhan. Amin. Amin. Kalau mulia laki-laki itu dengan Tuhan, berjuang di dalam Kristus.
Haleluya. Bukan sesungguhnya siapa paling nakal, siapa paling hebat, siapa paling jago. Haleluya. Yesus mengasihi saya dan saudara. Mungkin kata orang tidak mungkin dia mau dipulihkan. Mungkin kata orang tidak mungkin dia mau bertobat. Dia pancudi, pangsina, tidak mungkin. Kasus cabul dia lakukan tidak mungkin. Penculikan dia lakukan tidak mungkin. Dia seorang preman, seorang penjahat tidak mungkin. Itu bagi saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara dijamu oleh Tuhan. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri semua. Semua bangkit berdiri. Kalau engkau berdoa hari ini, engkau akan melihat mujizat ditumpah. Engkau berdoa, engkau akan melihat mujizat di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan. Mari sejenak kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan hari ini. Haleluya. Kami datang di tempat ini bukan kemauan kami. Kesana kemari, hujan panas seperti pendeta jadi saya. Tapi Tuhan punya tujuan. Haleluya. Tinggalkan keluarga kami, orang tua kami tinggalkan. Hanya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Haleluya. Beri angkat tangan saudara. Tangan kanan baru di dada. Seperti ada mujizat. Haleluya. Walau 1000 rebah. Walau 1000 rebah di sisi, kau tetaplah. Kalau engkau mau lihat mujizat, berdoa. Saya hanya mau berdoa. Saya tidak akan tumpahkan tangan saudara, tapi saya hanya mau berdoa di tempat ini. Saya mau berdoa profetik agar sesuatu terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau sungguh-sungguh, Tuhan lihat hati yang sungguh-sungguh. Biar jangan lihat samping kiri samping kananmu. Mungkin mereka tidak percaya, tapi Tuhan mau lihat orang yang percaya di hadapan Tuhan hari ini. Dia akan mengerjakan sesuatu yang besar. Dia akan kerjakan pemulihan. Dia akan kerjakan sesuatu yang luar biasa. Pertobatan di dalam hidupmu. Haleluya. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah, apapun yang engkau alami, itu Tuhan lihat. Kalau engkau menaburnya dengan air mata, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Mari taruh tangan kananmu, tutup matamu. Dia sementara menjamah engkau. Dia sementara melawan engkau. Dia sementara melakukan sesuatu dalam hidupmu. Jamah Tuhan, lawan Tuhan. Lawan dalam nama Yesus. Biar engkau kerjakan pemulihan. Engkau kerjakan sesuatu yang baru dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka, anak-anak mereka, pekerjaan mereka. Yes, biar engkau bekerja. Akan pulang sebab Yesus sertaku. Dalam Yesus percaya hari ini, walau mujizat sedang terjadi atasmu, pemulihan sedang terjadi atasmu, kelegaan terjadi atasmu. Hari ini bukan nanti, saat ini. Tuhan yang ada di tempat ini, maka rasakan ajaran dari dalam Tuhan. Rasakan kuasa, rasakan kelegaan, rasakan dan terima damai, terima sukacita dari surga. Haleluya. Saudara, saatnya kami akan mendoakan buat negeri ini. Saatnya kami akan mendoakan buat tempat ini. Dan negeri ini, tempat ini betul-betul mengalami rawatan dari mana. Mari semua, mari kita berdoa di kaki Tuhan. Mari kita berdoa semua. Kita lihat. Tulis dulu. Amin. Yes. Kami tersyukur dengan Ibu. Datang merendahkan hati, merendahkan diri untuk mendoakan negeri ini. Amin. Mendoakan Minahasa Selatan, mendoakan tumpahan yang ada Tuhan. Kami tersyukur di kaki-Mu.
Kami mendoakan negeri ini, Tuhan. Kami mendoakan Minahasa Selatan. Kami mendoakan tumpahannya, Tuhan. Biar tumpahan Minahasa Selatan dalam lawatanmu. Tumpahan Minahasa Selatan dalam lawatanmu. Banyak pemulihan terjadi. Banyak kelepasan terjadi. Terlebih banyak pertobatan dinyatakan terjadi. Disampaikan Tuhan mengingatkan umat supaya dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, supaya warga tumpahan Minahasa Selatan hidup benar di dalam Tuhan, hidup lebih sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus. Kami lepaskan berkat buat pemerintahan yang ada di Minahasa Selatan, bupati, wakil bupati, dan semua jajaran yang ada, bahkan para camat-camat hukum-hukum tua yang ada. Kami lepaskan berkat-Nya Tuhan. Biarlah kekuatan daripada surga ada atas pemerintahan Minahasa Selatan, ada atas pemerintahan yang ada di Tumpahan, kecamatan yang ada, pak camat hukum tua, bahkan kepolisian yang ada di daerah, yang ada di Sulawesi, yang ada di Minahasa Selatan, yang ada di Tumpahan. Kami melepaskan berkat, biarlah berkat damai yang ada atas mereka, kesukaan sukacita, Tuhan menyertai dan memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Kami mendoakan Sulawesi Utara, biar Sulawesi Utara dalam genggaman tangan Tuhan. Biar Sulawesi Utara dalam genggaman tangan Tuhan. Biar banyak umat Tuhan di Sulawesi Utara betul-betul hidup benar di dalam Tuhan. Berkat Tuhan yang ada di Sulawesi Utara di dalam nama Yesus. Bahkan Indonesia kami berdoa dalam lawatan untuk COVID-19 belum berhenti. Tetapi Indonesia, Sulawesi Utara, Minahasa Selatan, tumpahan dan genggaman tangan Tuhan. Genggaman tangan Tuhan. Kami katakan COVID akhir di dalam nama Yesus. Tidak berkuasa, yang berkuasa hanya nama Yesus Kristus, yang berkuasa hanya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dimanapun suara itu dengar, biar yang mendengar juga diberkati Tuhan. Kami lepaskan berkat buat toko-toko yang ada di tempat ini, rumah-rumah makan yang ada di tempat ini, para pedagang-pedagang yang ada di sekitaran perampakan tumpahan diberkati oleh Tuhan. Kami lepaskan berkat dalam nama Yesus. Diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Kemuliaan hanya bagimu di tempat yang penting. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami ada di program ini, ada pada tahap yang ke-41 ini Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, kerajaan surga ditegakkan, kerajaan setan dihancurkan. Yesus Kristus Tuhan yang besar dan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Umat Tuhan, mari kita semua bersyukur kepada Tuhan, angkat kedua tangan, angkat pujian di depan Tuhan. Haleluya, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Semuanya sama-sama. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik roh. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, dia naik roh. Ada kuasa. Haleluya. Ada kuasa dalam darah Roh. Bahwa mari yang menyanyi sama-sama. Kuasa dalam darah Anak Domba. Ada kuasa. Mari rasakan hadirat Tuhan dan jawab Tuhan malam hari ini. Saudara terima kasih Tuhan, saudara malam hari ini. Alright. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Ayo sama-sama semua. Dengar dia panggil nama.
percaya juga dia panggil namamu. Oh bilanglah, oh bilanglah, oh bilanglah, Tuhan Yesus masih tak balas saya. Oh sekali lagi, oh bilanglah, oh bilanglah. Ini ucapan syukur kami Tuhan, ini pujian kami, di mana kami sudah berkorban Tuhan, kami sudah tahu hal yang luar biasa. Oh bilanglah. Mari kita mulai pada meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Ajaib. Mari sama-sama kita nyanyikan ajaib Kau. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Jika bersama sungguh ajaib Kau ya Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, sama-sama umat Tuhan katakan, ajaib Tuhan. Haleluya, Haleluya, haleluya. Mari kita bersama yang luar biasa bagi Yesus Tuhan. Sebab Yesus yang layak dipuji, sebab Yesus yang layak disembah, Yesus yang layak dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur buat malam hari ini. Kami telah beribadah kepada Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati dan dilawan oleh Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Setiap kali kami mendengar pengeras suara ini, semua dijaga dan dilawan oleh Tuhan. Semua dipulihkan, diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya taburan benih ilahi-Mu yang telah ditabur, yang telah disampaikan. Firman-Mu berkata, itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kami percaya mereka semua dijamah oleh Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, setiap roh yang bukan berasal daripada Tuhan yang ada di desa tumpahan, yang menunggangi desa tumpahan, roh kemabukan, roh penjudian, roh pesta pona, roh judi, apapun itu perselingkuhan, Tuhan perzinaan, pencabulan, dari tempat ini kami bersatu hati, kami cabut sampai gerakannya dalam nama Yesus. Dan kami membiarkan roh Tuhan turun atas desa tumpahan. Dan kami membiarkan roh Tuhan yang berkuasa bertahta berdaulat atas desa tumpahan. Di dalam nama Yesus. Oh datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas desa tumpahan seperti di surga. Dan ketika kami percaya Tuhan, Engkau berkerajaan di bumi, berkerajaan di surga, maka segala sesuatu dipulihkan oleh Tuhan. Dan ketika kehadiran-Mu memenuhi desa tumpahan, maka desa tumpahan dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat malam hari ini. Oleh karena Engkau melawat dan memulihkan kehidupan kami. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu. Berkati kami semua yang ada. Kami percaya ibadah malam hari ini ibadah yang mengandung janji. Kami percaya setiap janji-janji-Mu tergenapi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, tak lupa juga kami berdoa buat Tuhan rumah makan Volva yang ada, yang telah mengizinkan kami tempat untuk kami beribadah. Oleh karena Tuhan listrik juga. Kami bersyukur itu bukan karena mereka, tapi karena Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka, yang menggerakkan hati mereka untuk memberkati kami lewat aliran listrik yang ada. Berkati bukan cuma 30, 60, bahkan 100 kali. Diberkati kekuatan kesehatan, diberkati keselamatan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati juga pemerintah yang ada di tempat ini yang mengizinkan kami. Kami percaya Tuhan yang akan membalas berkat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Begitu juga semua yang hadir malam hari ini. Tidak ada yang terkecuali. Semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami menutup ibadah malam hari ini. Reli KKR. Penginjilan jalanan Sulawesi Utara. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan, saya akan menyapa dulu buat setiap pemirsa, setiap warga surga yang tetap mengikuti program live ini. Saya lihat tadi ada beberapa negara yang masuk, dari Singapura ada, dari Dubai ada, dari dari negara lain yang sekarang saya lihat, tapi ada NTT, ada dari Sarawak, bahkan ada dari Sumatera, banyak yang ada menyaksikan atau ada bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita semua, biarlah tetap kuat di dalam Tuhan, firman yang disampaikan tetap memberkati kita, membuat kita kuat di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, baik, masyarakat yang ada di daerah Tumpang ini, saya sebagai ketua tim menyampaikan terima kasih sekali buat semua yang boleh bersama-sama dan ada di tempat ini. Dan ini keuntungan kita semua, di mana kita boleh mendengar firman dan atmosfer telah diubah oleh Tuhan. Baik saudara, terima kasih sekali. Kami tetap mengucapkan terima kasih kepada pihak Polda yang telah memberikan kami izin berkoordinasi dengan Polsek dan Polres setempat, dan juga pemerintah kecamatan, pemerintah yang ada di desa dan juga tingkat kepala lingkungan yang boleh berkoordinasi dan boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama. Dan kami akan terus berputar lagi pada minggu berikut di daerah Mitra dan akan berputar terus di Sulawesi Utara ini. Ada banyak permintaan di daerah-daerah luar, saudara, di Palangkaraya dan di di Riau, banyak permintaan. Tapi kami bilang kami sedang berada di Sulawesi Utara, jadi Tuhan masih mengizinkan kami ada di pergerakan Sulawesi Utara. Perhatikan baik-baik, saudara. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Tidak ada yang ditinggikan di antara kami semua, bukan membawa nama tim, bukan membawa nama yayasan, nama pribadi, tapi semua tentang Yesus Kristus yang layak disembah dan ditinggikan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom. Selamat malam semuanya. Haleluya.